Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Nova Fayananda dengan NIM 1925117 dari kelas IS3. Pada video ini saya akan menyampaikan materi dengan judul penjelasan sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Sistem operasi merupakan bagian paling penting dalam sebuah komputer. Tanpa OS, perangkat tidak akan bisa digunakan untuk aktivitas apapun. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian sistem operasi, fungsi-fungsinya, serta perbandingan 3 OS populer yang digunakan saat ini. Pertama-tama, kita bahas mengenai pengertian dasar sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah jantung dari perangkat komputer. Ini adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung utama antara pengguna, perangkat keras, dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer. Tanpa OS, perangkat keras seperti CPU, RAM, dan penyimpanan tidak akan bisa menjalankan aplikasi. Sistem operasi bertindak seperti pengelola yang mengatur semua proses agar perangkat dapat bekerja dengan efisien dan tanpa konflik. OS juga menjadi dasar utama bagi semua software, semua aplikasi, baik browser, game, maupun aplikasi kerja harus berjalan di atas sebuah sistem operasi. Salah satu fungsi terpenting dari sistem operasi adalah mengelola perangkat keras. Setiap perangkat keras seperti CPU, memori, hard disk, kartu grafis, dan perangkat input-output tidak dapat bekerja sendiri. Sistem operasi memastikan bahwa semua perangkat ini digunakan dengan cara yang tepat dan tidak saling berebut sumber daya. Contohnya, ketika kita membuka beberapa aplikasi sekaligus, OS yang mengatur pembagian CPU dan RAM agar semua aplikasi tersebut tetap berjalan. Begitu juga saat kita mencetak dokumen, OS mengatur komunikasi antara komputer dan printer. Tanpa manajemen perangkat keras oleh OS, sistem komputer akan kacau dan tidak bisa berfungsi dengan normal. Selain mengatur hardware, OS juga menjalankan beberapa fungsi lain yang sangat penting. Fungsi kedua adalah mengelola file dan penyimpanan. OS menentukan bagaimana file disimpan dalam hard disk atau SSD, bagaimana folder diatur, dan bagaimana pengguna bisa membaca atau menulis file. OS juga menyediakan proteksi agar data tidak mudah rusak atau hilang. Fungsi ketiga adalah menjalankan aplikasi dan proses. Ketika kita membuka aplikasi, OS yang memberikan alokasi memori mengatur proses berjalan serta menangani input-output aplikasi tersebut. Fungsi keempat adalah menyediakan antarmuka pengguna baik beberapa GUI maupun CLI. Dengan antarmuka yang mudah digunakan, pengguna dapat mengoperasikan komputer tanpa harus memahami detail teknis di baliknya. Kita masuk ke sistem operasi pertama, yaitu Windows. Windows adalah OS buatan Microsoft dan merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Penggunanya memulai dari pelajar, pekerja kantor hingga gamer profesional. Ada beberapa kelebihan Windows, yaitu pertama, mudah digunakan. Windows memiliki antarmuka grafis yang intuitif sehingga pengguna baru dapat dengan cepat mempelajari cara mengoperasikannya. Kedua, ketersediaan aplikasi sangat luas.
Hampir semua aplikasi populer tersedia di Windows, mulai dari aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office hingga aplikasi editing dan berbagai jenis game. Ketiga, kompatibilitas perangkat keras yang sangat baik. Windows mendukung beberapa perangkat keras dari banyak produsen di dunia. Hal ini membuat pengguna lebih bebas dalam memilih komponen komputer. Namun, Windows juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah biaya lisensi. Windows tidak gratis, sehingga pengguna atau perusahaan perlu membayar untuk menggunakan OS ini. Kedua, Windows cukup rentan terhadap virus dan malware karena menjadi sistem operasi paling populer. Windows sering menjadi target utama para pembuat virus. Pengguna harus menggunakan antivirus agar perangkat tetap aman. Ketiga, Windows cenderung memakan banyak sumber daya. Versi terbaru seperti Windows 10 atau 11 membutuhkan perangkat dengan spesifikasi yang cukup tinggi agar dapat bekerja dengan optimal. Selanjutnya, kita bahas Linux. Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source, artinya siapa saja dapat menggunakannya secara gratis dan bahkan memodifikasi bagian dalamnya. Linux memiliki banyak variasi yang disebut distro seperti Ubuntu, Fedora, Debian, Kali Linux, dan masih banyak lagi. Seperti distro punya tujuan penggunaan berbeda. Kelebihan Linux antara lain: pertama, gratis dan open source sehingga sangat terjangkau. Kedua, sangat aman dan stabil sehingga banyak digunakan pada server dan sistem jaringan. Ketiga, Linux terkenal ringan sehingga cocok digunakan pada komputer lama. Keempat, sangat fleksibel dan dapat dikustomisasi baik dari sisi tampilan maupun struktur sistem. Walaupun Linux punya banyak kelebihan, OS ini tetap memiliki kekurangan. Yang paling umum adalah keterbatasan aplikasi, terutama aplikasi profesional seperti Adobe atau beberapa software industri yang hanya tersedia di Windows atau macOS. Kekurangan kedua adalah kurva pembelajaran yang lebih tinggi. Beberapa distro Linux membutuhkan pemahaman penggunaan terminal atau command line untuk melakukan konfigurasi tertentu. Karena itu, pengguna komputer pemula mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Selanjutnya, kita bahas macOS. Sistem operasi buatan Apple yang hanya tersedia pada perangkat seperti MacBook dan iMac. macOS memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama yaitu sistemnya sangat stabil dan aman karena dibangun di atas fondasi Unix. Yang kedua yaitu memiliki desain antarmuka yang elegan, nyaman digunakan, dan terlihat profesional. Yang ketiga yaitu kinerjanya optimal karena Apple mengontrol perangkat keras dan perangkat lunaknya secara langsung. Namun, macOS juga memiliki kekurangan, yaitu OS ini eksklusif untuk perangkat Apple sehingga tidak bisa diinstal di perangkat lain. Yang kedua yaitu harga perangkat Apple yang cukup mahal sehingga tidak semua pengguna dapat mengaksesnya. Dari penjelasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap sistem operasi memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Windows cocok untuk pengguna umum, pekerja kantoran, dan gaming.
Linux adalah pilihan terbaik untuk server pemrograman dan keamanan. macOS sangat cocok bagi profesional kreatif seperti desainer, editor video, dan musisi. Pemilihan sistem operasi yang paling tepat sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing pengguna. Sekian presentasi mengenai sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.